Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal kiram Kiai Haji Hasan Mutawakkil 'ala Allah SHMM, Hadratal kiram Mudirul Jami'ah Islam Zainul Hasan Genggong, Hadratal kiram Raisi Qismi Ta'lim Al-Lugatil Arabiyyah, walladzi ahtaramin Ustada Mamlu'atun Ni'mah. Tayyib, ismahuli an u'rifakum ismi Dina Kamilia, ana thaliba fil Jami'ah Zainul Hasan Genggong, ana min Qismi Ta'lim Al-Lugatil Arabiyyah min Qaryah Sentong Krajangan Probolinggo. Tayyib, fil video uridu tashraha qasirah min karakteristik bahasa Arab. Karakteristik bahasa Arab itu secara bahasa berasal dari bahasa Inggris karakter yang berarti watak atau sifat. Sedangkan bahasa Arab sendiri yaitu lebih dikenal dengan khosois atau khususiyah, khusus, yang artinya dengan khusus, kekhususan atau keistimewaan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Jadi karakteristik bahasa Arab itu di sini saya menerangkan sedikit tentang karakteristik bahasa Arab, yaitu watak, sifat, ciri atau karakter dari sesuatu yang istimewa, yang bersifat istimewa. Nah, karakteristik sendiri itu ada dua, yaitu universal dan juga unik. Yang pertama yaitu universal. Nah, di universal sendiri itu di sini saya mencatat tiga rangkuman. Yang pertama itu tentang ragam bahasa, yang kedua itu diekspresikan secara lisan atau tulisan, yang ketiga yaitu memiliki sistem aturan tertentu. Karakteristik bahasa Arab itu dari tiga ini secara bahasa, ragam bahasa berasal dari di sini berasal dari bahasa Inggris, karakter yang berarti watak seperti ragam sosial. Sedangkan bahasa Arab sendiri yaitu lebih dikenal dengan pengucapannya antara satu daerah dengan daerah lain itu yang artinya dengan berbeda. Nah, di situ terciptanya dari beragam bahasa. Nah, terus yang kedua yaitu bahasa dapat diekspresikan secara lisan. Di sini saya menerangkan sedikit tentang karakteristik bahasa Arab dari segi lisan, yaitu dari segi pengucapan, watak, dan juga sifat, ciri atau karakter bahasa Arab sendiri itu dari sesuatu karakter sendiri yang istimewa, yaitu dari cara penulisannya bermacam-macam. Yang mana karakteristik jika dengan bahasa Arab itu universal dan juga unik, berbeda yang dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Universal sendiri cara penulisannya tetap dari di sini saya mencatat kiri ke arah kanan, sedangkan penulisan bahasa rangkuman yang pertama itu dari arah ragam bahasa ke arah yang kedua itu diekspresikan juga dengan secara lisan ucapannya atau tulisan yang berbeda. Yang ketiga yaitu memiliki sistem bahasa Arab. Karakter bahasa Arab itu dari yang pengucapan ragam bahasa. Nah, di sini kita bisa bahasa itu di sini melewati dari maksud ragam pelajaran seperti ragam sosial. Kita sudah ragam berbeda dengan bahasa lain. Jika bahasa lain tidak ada adalah satu daerah dengan daerah lain itu yang bermacam-macam. Nah, di situ yang ketiga itu bahasa Arab memiliki sistem yang kedua yaitu bahasa dapat diekspresikan secara lisan atau tidak semena-mena, tidak dari segi lisan, tidak semau kita dan juga tulisan. Aturan apa sih bahasa itu sudah aturan bahasa Arab sendiri itu sudah memiliki karakter sendiri, gitu juga dari cara penulisannya bermacam-macam. Nah, yang di sini mana kalau tadi saya sudah bahasa Arab itu karakteristika universal, berbeda dengan yang kedua itu Inggris atau bahasa Indonesia yang cara penulisannya dalam dari unik arah bahasa Arab itu berarti, sedangkan penulisan bahasa Arab sendiri dari bahasa Arab
dari arah kanan di sini saya mencatat ada 4. Begitu juga dengan karakteristik pengucapannya yang berbeda dan juga dalam segi bahasa hakikatnya itu bunyi dari itu gelombang dari udara yang keluar dari paru-paru. Di sini kita bisa pipa suara dan melintasi organ-organ speech atau alat contoh pelajaran ilmu tajwid. Di sini hampir memiliki beberapa bahasa dunia seperti dengan bahasa-bahasa lain. Jika bahasa-bahasa lain tidak ada kata ilmu tajwid, sedangkan dari bahasa sendiri masih bermacam-macam uniknya. Yang ketiga yaitu bahasa Arab memiliki sistem aturan vokal terpanjang dianggap sebagai bahasa Arab itu tidak semena-mena tidak sesuai beda. Yang kedua semau kita cara sistem aturannya pasti bahasa itu ada aturan dalam segi pengucapan. Dari sini sudah memiliki keunikan bermacam-macam juga dan lain-lain. Beda masih belajar ini, masih tadi saya sudah menjelaskan tentang karakteristik dalam pengucapan kata. Yang kedua itu karakteristik labial dan bahasa Arab. Dan dalam kata unik bahasa Arab yang kedua yaitu keunikan yang dimiliki dari bahasa Arab sendiri. Dari kata kosakata di sini saya mencatat ada 4. Dari satu karakteristik unik bahasa Arab itu bisa menjadi bisa memiliki arti banyak. Bisa bahasa hakik bermacam-macam arti, bukan hanya itu gelombang udara yang keluar dari paru-paru melalui pipa suara dan melintasi organ-organ speech atau alat dengan yaktub sudah berbeda. Di sini, padahal asal hampir memiliki oleh beberapa bahasa dunia seperti bunyi itu kata ba, tapi di sini bermacam-macam kata bayak tubuh. Sedangkan dari bahasa sendiri kata itu ciri khususnya bisa kita pelajari bahasa Arab atau yang terkenal dari dengan bunyi itu vokal panjang dianggap sebagai ilmu surah. Ini kita belajar atau istilahi terkenal itu atas dengan bahasa Arab sudah beda. Di yang kedua kita itu bisa belajar tentang asbatul kata macam-macam kata bunyi yang dari asalnya dari kata. Dari sini sudah memiliki keunikan yang bermacam-macam beda. Masih belajar juga masih belajar aspek kalimat lagi. Itu dalam aspek kalimatnya dalam pengucapan katanya ada kata bunyi bilabial dentalnya. Arab sendiri itu kata yang kedua yaitu berubah aspek akhir dari kalimat kata kosakata dari bahasa Arab tersebut. Dari satu kata kata itu bisa menjadi bisa memiliki arti banyak, bisa memiliki bermacam-macam arti, bukan hanya bahasa arti lain itu tidak begitu contoh tidak begitu luas. Kata bah tidak sampai akhirnya berbeda dengan yaktub sudah berbeda pada intinya. Padahal asal katanya Arab ini satu itu kata Arab yang di sini membedakan antara jabatan satu kata di sini aspek kosakata itu dan juga bisa kita pelajari dari kalimat atau yang terkenalnya itu dengan ilmu sorof. Ilmu sorof ini kita belajar atau istilahi terkenalnya itu tasrif istilahi. Di sini kita bisa belajar tentang aspek kosakata penempatan susunan katanya asalnya dari kata ini bisa menjadi ini huruf yang terpisah ada juga bentuk huruf yang dari awal yang ketiga yaitu juga di tengah begini di akhir dalam aspek kalimat beda. Saya membaca tentang berbeda dengan bahasa Indonesia yang mana jika kata Arab sendiri itu jika huruf kata ada yang di awal, ada di tengah, ada di akhir berubah bunyi akhir seperti itu dari kalimat. Sedangkan di dalam bahasa Arab tersebut huruf penempatan huruf itu susunan kata dari bahasa Arab berbeda. Dari yang berubah akhir. Sedangkan kalian bisa tahu sendiri dibandingkan. Sedangkan bahasa lain itu tidak begitu tidak begitu nyambung di tengah berbeda lagi akhir begitu pun juga berbeda pada yang kedua yaitu dalam bahasa juga melambangkan satu itu ada i'rab yang berfungsi juga cara penulisan jabatan satu yang berbeda dengan huruf kata yang lain dengan penulisan huruf latin merubah yang huruf latin dari kalimat kiri ke kanan sedangkan penulisan
Nah, bahasa yang Arab itu dari arah aspek huruf ke kiri. Aspek huruf itu bahasa mungkin Arab itu saja yang bisa saya jelaskan sedikit, semoga bermanfaat. Yang penempatan susunan atau katanya kalimat yang harus saya bisa dipahami, ada juga saya mohon maaf sebesar-besarnya dari awal begini juga di tengah begini, di akhir begini, berbeda-beda. Nah, di sini berbeda dengan bahasa Indonesia yang mana jika huruf i ada di awal, ada di tengah, ada di akhir, itu sama hurufnya seperti itu. Sedangkan di dalam bahasa Arab huruf penempatan huruf itu, susunan kata hurufnya itu berbeda. Nah, dari ya kalian bisa tahu sendiri, jika ba di awal itu pasti nyambung, di tengah berbeda lagi, di akhir begitu pun juga berbeda. Nah, yang kedua yaitu huruf juga melambangkan satu bunyi saja. Juga cara penulisan huruf yang berbeda dengan penulisan huruf Latin. Yang huruf Latin itu dari arah kiri ke kanan, sedangkan penulisan bahasa Arab itu dari arah kanan ke kiri. Nah, gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan sedikit, semoga bermanfaat. Apabila ada kata atau kalimat yang tidak bisa dipahami, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.